Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok C, kelas A Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman tahun 2020 akan sedikit menjelaskan mengenai materi imunoserum. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Arvita Fitriani NIM 33, Ismi Dwi Oktaviari NIM 05, Mas Tunisa NIM 47, Safira Latifah Dinar NIM 59, dan Fitra Inggit Pradani NIM 69. Untuk selanjutnya, pemaparan materi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang pertama, pengertian dari imunoserum. Teman-teman udah tahu belum sih apa itu imunoserum? Jadi, imunoserum merupakan salah satu sediaan farmasi yang diperoleh melalui pemurnian serum hewan yang telah dikebalkan. Imunoserum mengandung imunoglobulin khas yang mempunyai kekuatan untuk mengikat dan menetralkan toksin, antigen bakteri, antigen virus, atau antigen lain yang sama dengan yang digunakan pada pembuatannya. Selanjutnya yaitu ada jenis dari imunoserum. Yang pertama ada imunoserum antidifteri, yaitu mempunyai khasiat menetralkan toksin Corynebacterium diphtheri dan tetap tidak berbahaya bagi hewan yang peka. Khasiat dan penggunaan imunoserum ini sebagai pengebalan pasif dan diberikan kepada mereka yang sudah terlanjur terkena penyakit difteri. Yang kedua yaitu imunoserum antirabies, mempunyai khasiat khas menetralkan virus rabies dan tetap tidak berbahaya bagi hewan yang peka. Yang ketiga ada imunoserum antitetanus, yaitu mengandung globulin antioksin khas yang dapat menetralkan toksin Clostridium tetani. Penggunaannya yaitu untuk mencegah tetanus pada luka yang terkontaminasi pada seseorang yang tidak yakin sudah diimunisasi atau belum diimunisasi lengkap dengan vaksin tetanus. Yang keempat ada imunoserum antibisa ular, yaitu mempunyai khasiat dengan antizat khas yang dapat menetralkan bisa, Ankystrodon rhodostoma, Bungarus fasciatus, dan Naza sputatrik. Kemudian ada imunoserum berdasarkan bentuk. Yang pertama ada imunoserum cair, yaitu berbentuk cair, tidak keruh, hampir tidak berwarna, juga tidak berbau, kecuali bau bakteri sida yang ditambahkan. Imunoserum cair umumnya hanya dapat disimpan selama 3 tahun. Jika lebih dari 3 tahun, tidak lagi dianggap sama dengan potensi yang tertera pada etiket. Kemudian yang kedua itu ada imunoserum kering beku, yaitu berbentuk serbuk atau kerak, tidak memiliki warna, dan larut dalam air menyerupai imunoserum cair. Berbeda dengan imunoserum cair, imunoserum kering beku lebih tahan lama, biasanya hingga 5 tahun. Jika lebih dari 5 tahun, tidak lagi dianggap sama dengan potensi yang tertera pada etiket. Yang ketiga, cara pembuatan. Nah, bagaimana sih cara pembuatan imunoserum? Imunoserum diperoleh dari hewan sehat yang diimunisasi dengan penyuntikan toksin atau toksoid, venin, suspensi mikroorganisme atau antigen lain yang sesuai. Selama imunisasi, hewan tidak boleh diberi penisilin. Kemudian, imunoglobulin khas diperoleh dari serum yang mengandung kekebalan dengan pengendapan fraksi dan perlakuan dengan enzim atau dengan cara kimia atau fisika lain. Nah, dalam pembuatan imunoserum dapat ditambahkan pengawet antimikroba yang sesuai dan ditambahkan serba sama bila sediaan dikemas dalam dosis ganda. Sediaan akhir steril dibagi secara aseptik dalam wadah steril dan ditutup kedap untuk menghindari kontaminasi. Alternatif lain, setelah sediaan dibagikan dalam wadah steril dapat dibaku keringkan untuk mengurangi kadar air hingga tidak lebih dari 1,0%. Selanjutnya, bagaimana sih tahap pembuatan imunoserum? Ada 3 tahapan. Yang pertama, pemasukan vaksin. Imunoserum dibuat dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh suatu hewan, seperti sapi, kuda, kambing, dan lain-lain, sehingga kekebalan tubuhnya memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Yang kedua, pengambilan darah. Setelah diuji dan hasilnya menunjukkan bahwa hewan tersebut telah kebal terhadap vaksin yang dimasukkan, maka dilakukan pengambilan darah melalui vena leher atau vena jugularis.
Dan yang ketiga, pemisahan darah. Setelah diambil, darah kemudian dipisahkan antara plasma dengan sel-sel dan protein darahnya. Nah, plasma darah kemudian dimurnikan dan menjadi serum. Yang keempat, syarat pembuatan imunoserum. Nah, apa aja sih syarat pembuatannya? Yang pertama, pH antara 6 sampai 7. Yang kedua, protein total tidak lebih dari 17%. Yang ketiga, albumin, kecuali dinyatakan lain dalam monografi, jika ditetapkan secara elektroforesis, imunoserum menunjukkan tidak lebih dari sesepora protein yang mempunyai mobilitas albumin. Yang keempat, protein asing. Jika ditetapkan dengan uji pengendapan menggunakan imunoserum khas, hanya mengandung protein galur hewan yang digunakan. Yang kelima, fenol. Imunoserum yang mengandung fenol sebagai pengawet tidak lebih dari 0,25%. Yang keenam, toksisitas abnormal memenuhi syarat. Lakukan uji seperti tertera pada uji reaktivitas secara biologi in vivo. Yang ketujuh, sterilitas. Memenuhi syarat seperti yang tertera pada uji sterilitas. Yang kedelapan, potensi. Lakukan penetapan potensi dengan membandingkan terhadap baku menggunakan metode seperti yang tertera pada masing-masing monografi. Hasilnya dinyatakan dalam unit per mililiter. Yang kesembilan, wadah dan penyimpanan. Dalam wadah terlindung dari cahaya, kecuali dinyatakan lain, sediaan cair harus disimpan pada suhu 2 derajat sampai 8 derajat dan hindari pembekuan. Dan yang terakhir, penandaan. Pada penandaan tertera yang pertama itu jumlah minimum unit per mililiter, yang kedua dosis, yang ketiga tanggal kadaluarsa, yang keempat kondisi penyimpanan, yang kelima volume rekonstitusi untuk serbuk kering, yang keenam bahan tambahan, dan yang terakhir nama spesies sumber imunoserum. Selanjutnya ada rute pemberian imunoserum. Dalam pemberian imunoserum, terdapat 2 rute pemberian imunoserum, diantaranya intramuskular dan intravena. Apa itu intramuskular? Jadi, intramuskular merupakan pemberian obat dengan cara memasukkan obat ke jaringan otot dengan menggunakan spuit. Sementara itu, intravena merupakan cara pemberian obat dengan memasukkan cairan obat langsung ke dalam pembuluh darah vena sehingga obat langsung masuk ke dalam sistem sirkulasi darah. Selanjutnya, bentuk sediaan. Bentuk sediaan imunoserum yang pertama ada ampul, merupakan wadah dosis tunggal berbentuk silindris yang terbuat dari gelas yang mempunyai ujung runcing, leher, dan bidang dasar datar. Ukuran nominalnya yaitu 1 mili, 2 mili, 5 mili, 10 mili, 20 mili, 25 mili, dan 30 mili. Yang kedua ada vial. Umumnya merupakan wadah dosis ganda dan memiliki kapasitas atau volume 0,5 hingga 100 ml. Vial dapat berupa takaran tunggal atau ganda. Selanjutnya contoh nih. Ada yang tahu nggak contohnya imunoserum itu apa aja? Nah, seperti yang sudah terlihat di layar, berikut beberapa contoh imunoserum. Ada serum antidifteri yang berfungsi untuk pengobatan terhadap penyakit difteri. Kemudian ada serum anti bisa ular yang berfungsi untuk pengobatan terhadap gigitan ular berbisa. Ada juga serum anti tetanus yang berfungsi untuk pengobatan terhadap penyakit tetanus. Serta ada serum anti rabies yang berfungsi untuk pengobatan terhadap gigitan hewan yang sakit atau diduga rabies. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, serum dibuat dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh suatu hewan, sehingga kekebalan tubuh hewan ini memberikan respon terhadap vaksin tersebut. Serum inilah yang akan memberikan kekebalan kepada seseorang yang melakukan imunisasi dengan serum. Jadi, serum sudah mempunyai kandungan kekebalan terhadap suatu infeksi. Tujuan dari diberikannya serum bukan untuk pencegahan, melainkan untuk mengobati saat seseorang telah terserang oleh suatu infeksi penyakit atau telah diduga terkena suatu infeksi.
Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian dari kami, semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.